Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang racun-racun hati. Pada malam hari ini kita masuk pada racun yang keempat, yaitu fudulul mukhalatah, yaitu berlebih-lebihan di dalam bergaul atau berinteraksi. Nah, berlebih-lebihan di dalam bergaul ataupun berinteraksi ini adalah penyakit yang sangat kronis, karena dia bisa mengambil segala bentuk kejelekan. Jadi berapa banyak kenikmatan yang hilang karena berinteraksi ataupun bergaul. Bahkan berapa banyak tertanamkan permusuhan di dalam hati ketika seseorang itu banyak bergaul ataupun juga berinteraksi. Nah, sehingga ada 4 tipe orang ketika kita bergaul dengannya. Yang pertama adalah ada tipe orang seperti makanan, di mana namanya manusia itu tidak akan lepas dari makan di dalam satu hari satu malam. Nah, sehingga yang namanya makanan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kalau seseorang itu sudah makan dan terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan kenyang. Setelah itu nanti akan lapar. Setelah lapar nanti makan lagi, kemudian kenyang, begitu seterusnya. Nah, maka kelompok pertama ini adalah mereka yang disebut dengan orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenal perintahnya, dan orang yang mengenal tipu daya syaitan. Dan orang-orang yang mengenal penyakit-penyakit hati dan bagaimana pengobatannya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang menjaga sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita bergaul dengan orang seperti ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Jadi ini adalah tipe pertama. Nah, tipe yang kedua adalah ketika kita bergaul dengan seseorang, maka dia seperti dawa, seperti obat yang dibutuhkan ketika seseorang itu sakit. Kalau yang namanya obat itu kalau sehat itu tidak dibutuhkan, tapi baru kalau sakit dia dibutuhkan. Nah, maka orang-orang seperti ini adalah orang yang ketika kita bergaul, maka di situ ada kemaslahatan. Dan biasanya ini lebih banyak dalam berbagai macam bentuk muamalah. Seperti jual beli misalkan. Kita membutuhkan penjual ataupun pembeli sekedar untuk apa? Memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi setelah itu kita tidak butuh lagi dengan mereka. Seperti misalkan dalam mencari kemaslahatan untuk kehidupan, dengan berbagai macam bentuk pekerjaan dan lain sebagainya.
Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah mereka orang-orang yang ketika kita bergaul dengannya maka seperti penyakit, ya. Dan yang mana penyakit itu dia ya bertingkat-tingkat dan jenisnya pun juga apa? Berbeda-beda. Ada penyakit yang ya sangat berbahaya, ada penyakit yang biasa, ya, ada penyakit ringan dan lain sebagainya. Bahkan ada juga penyakit yang kronis, ya, penyakit yang menahun, ya. Nah, maka apa? Ketika kita bergaul dengan orang seperti ini, kita tidak mendapatkan keuntungan, baik itu berkaitan dengan masalah agama ataupun juga tentang masalah apa? Dunia. Jadi kita betul-betul apa? Rugi, ya, dunia, dan rugi juga apa? Masalah akhirat. Bisa saja ada yang mendapatkan keuntungan dunia atau ya keuntungan akhirat atau keuntungan dunia saja, seperti itu. Nah, maka apa? Orang seperti ini ya, maka mereka itu adalah ya seperti apa? Penyakit dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah apa? Mereka yang ketika kita berinteraksi dengannya itu akan membinasakan, akan menghancurkan. Maka mereka ini seperti apa? Racun. Ya. Jadi yang namanya racun itu apa? Ya tidak ada ya manfaatnya. Tidak ada gunanya. Bahkan racun itu bisa mematikan. Ya. Nah, maka mereka itulah yang disebut dengan apa? Ahlul bidah, orang-orang yang ya tenggelam dalam perbuatan bid'ah, ya, sehingga akhirnya mereka itu menjadikan sunnah itu bid'ah atau menjadikan bid'ah itu apa? Ya, sunnah. Nah, maka bagi orang yang berakal ya tidak selayaknya dia bergaul, berinteraksi dengan orang seperti ini. Nah, kenapa? Karena dia akan apa? Akan membinasakan, atau ya setidaknya nanti dia akan membuat hatinya itu menjadi apa? Menjadi sakit. Nah, jadi ini adalah apa? Empat tipe ya manusia ketika kita bergaul dengannya. Jadi ada yang seperti ya makanan, ya, dimana kita membutuhkannya. Ada yang seperti obat, dibutuhkan sewaktu-waktu. Ada yang seperti penyakit dengan berbagai tingkatannya yang perlu untuk dihindari, ya. Ada yang juga apa? Ya mereka yang akan membinasakan seperti apa? Seperti racun, seperti itu. Nah, jadi ini adalah pembahasan tentang racun yang keempat, ya, berkaitan dengan ya berlebih-lebihan di dalam berinteraksi atau bergaul. Nah, kemudian kita akan tambahkan penjelasan ini dari satu buku yang berjudul ya Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di mana Mukhtasar Minhajil Qasidin ini adalah buku ringkasan dari Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, rahimahullah. Sedangkan buku Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ya, rahmatullah. Nah, jadi para ulama ketika menyikapi tentang ya Imam Ghazali dengan karyanya, justru mereka merespon dengan ya cara yang positif. Artinya apa? Bukunya itu diseleksi hadis-hadisnya. Ya, karena memang Imam Al-Ghazali ya itu adalah ya orang yang dari sisi pengetahuan hadisnya tidak seperti ulama-ulama yang lainnya, ya.
Sehingga di situ ada hadis-hadis sahih, ada hadis-hadis ya dhaif atau lemah, ada hadis-hadis apa ya palsu dan lain sebagainya. Ya, maka disebut dengan apa namanya lautan. Ya, namanya lautan itu ya semuanya ada di situ. Ya, kalau namanya laut itu kan ya itu tempat apa namanya bermuaranya air mulai dari pegunungan ke sungai dan seterusnya sampai apa ke laut, di mana air itu nanti membawa apa ya bisa membawa sampah, kotoran ya, bahkan mungkin bisa membawa limbah dan seterusnya ke lautan. Nah, maka para ulama mencoba untuk menyeleksi hadis-hadisnya seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, membuat buku ya Minhajul Qasidin, kemudian diseleksi lagi oleh ya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, tetapi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu hanya membahas ya masalah-masalah ya akhlak, tazkiyatun nafs dan seterusnya. Sedangkan pembahasan tentang masalah fikih oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu dibuang seperti itu. Ya. Nah, dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ini disebutkan ya di dalam bab tentang al-uzlah ya. Jadi uzlah itu artinya apa? Ya, menjauhi ya, berinteraksi, bergaul dengan ya orang lain. Nah, maka para ulama berbeda pendapat ya tentang uzlah dan mukhalatah ya, beruzlah atau bergaul, berinteraksi. Mana di antara keduanya ini yang afdal? Nah, tentunya dari setiap itu ya, baik itu uzlah ataupun berinteraksi, itu ada faidah-faidah yang bisa didapatkan, tetapi juga ada hal-hal yang itu bisa ya merugikan. Maka para ahli zuhud mereka memilih ya yang lebih utama adalah dengan beruzlah ya. Seperti misalkan apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, Ibrahim bin Adham, Daud At-Tai, Al-Fudail bin Iyad ya, atau Bishril Al-Hafi dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga ulama yang berpendapat lebih dianjurkan kita untuk berinteraksi ya dengan orang lain, seperti Imam Sa'id Ibnul Musayyib ya, kemudian Imam Syurah, Imam Sa'abi, Ibnul Mubarak dan lain sebagainya. Nah, tentu apa? Setiap ulama yang berpendapat mereka ya apa namanya menyampaikan hujahnya masing-masing. Ya, di sini kita akan sedikit menjelaskan. Nah, yang pertama adalah apa? Argumentasi kelompok yang pertama yang memilih ya yang namanya uzlah itu lebih baik daripada apa? Berinteraksi. Nah, maka disebutkan di dalam hadis sahihain dari hadis Abu Sa'id ya, ia mengatakan ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, rajulun yujahidu binafsihi wa malihi, orang yang berjihad dengan dirinya, dengan jiwanya dan hartanya. Wa rajulun fi sya'abin minasyi'abi, jadi orang yang berada di sebuah tempat yang terpencil, ya'budu rabbahu wa yada'an nas min syarrihi, fokus beribadah dan meninggalkan berinteraksi dengan orang lain karena dikhawatirkan apa? Akan mendapatkan kejelekan. Nah, ini adalah diantara apa? Hujah ataupun argumentasi ya ulama yang lebih memilih untuk lebih baik beruzlah, tidak berinteraksi dengan manusia. Nah, tetapi juga nanti di sana ada yang berpendapat ya bahwasannya apa? Ya, lebih dianjurkan untuk apa? Untuk berinteraksi.
Nah, maka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yusbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Jadi seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia, kemudian dia bisa bersabar, ya, dengan perilaku yang tidak baik, dengan omongan yang tidak baik, ya, ataupun sering menyakiti dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah, atau seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan manusia dan dia tidak bisa sabar dengan perilaku jelek mereka. Nah, maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang khairun, itu lebih baik. Nah, artinya apa? Ya, berinteraksi seperti biasa, tidak berlebih-lebihan, tetapi tetap bersabar, ya, dengan perilaku mereka. Yang kadang-kadang mungkin perilaku itu perilaku yang ya jauh dari nilai-nilai Islam, seperti itu. Ketika kita bergaul dengan banyak orang yang punya latar belakang yang berbeda, punya watak yang berbeda, punya sifat yang berbeda dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, kemudian ya, disebutkan tentang beberapa faidah, ya. Apa daripada faidah daripada seseorang itu beruzlah. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ada 6 manfaat kita beruzlah. Yang pertama adalah al-firagu lil ibadah. Kita bisa ya, fokus beribadah. Dan ini seperti iktikaf, ya. Iktikaf itu kan kita berdiam diri di masjid selama 10 hari dan kita tidak berinteraksi dengan ya orang lain selama 10 hari. Tujuannya untuk fokus beribadah, ya, dan sekaligus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga dia bisa merasakan ketenangan, kenyamanan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda kalau orang itu ya banyak bergaul misalkan. Ya. Maka untuk fokus beribadahnya menjadi kurang. Ya. Nah, kemudian faidah yang kedua adalah at-takhallusu bil uzlah anil ma'asi allati yata'arradu laha al-insanu ghaliban bil mukhalatah. Jadi berlepas diri atau menjaga, ya, dengan uzlah itu dari perbuatan maksiat, di mana perbuatan maksiat atau dosa itu secara umum terjadi ketika seseorang itu berinteraksi. Nah, contohnya ya, seperti ghibah, ya. Ketika ngobrol, ya, maka ya, tanpa disadari akhirnya menceritakan kejelekan orang lain. Ya, karena ghibah itu adalah zikra akhaka bima yakrah, ya. Jadi menyebutkan kejelekan orang lain dengan sesuatu yang memang dia tidak suka, ya. Nah, bahkan mungkin nanti ada orang yang ya dia itu berfungsi yang ngegongi misalkan, ya. Jadi dia tidak gibah tapi ngegongi saja. Atau mungkin ada orang yang hanya diam saja tapi dia tetap berada di majelis ghibah, ya. Pendengar setia. Pendengar setia seperti itu, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Karena bisa saja ketika berinteraksi itu ada
ya perbuatan-perbuatan kemungkaran yang terjadi, tetapi apa? Tidak dilakukan, namanya apa? Ingkar munkar atau amar ma'ruf, ya seperti itu. Nah, sehingga apa? Hal seperti ini ya, maka apa? Menjadi apa namanya? Menjadi dosa yang terjadi pada berinteraksi. Kemudian yang ketiga seperti apa? Ya riya. Ya. Karena riya itu adalah beramal supaya apa? Dilihat oleh orang lain. Yang itu mungkin saja menyusup di dalam hati seseorang ketika dia bergaul. Ya. Nah, yang keempat adalah apa? Musaraqatut tabai, ya, min akhlaqihim ar-radhi'ah. Jadi mencuri tabiat sifat, ya, dari akhlak mereka yang rendah. Nah, jadi ini sebetulnya apa? Terjadi ketika seorang itu berinteraksi tanpa disadari, ada namanya apa? Musaraqatut tabai. Ya, mencuri tabiat orang lain. Ya, karena manusia itu memang biasanya apa? Ya, mudah untuk mengikuti orang lain. Ya, sehingga kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita pun juga apa? Mudah untuk mengambil sifat-sifat yang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang jelek, maka apa? Ya, kita pun akan apa? Mengambil tabiat yang jelek dari mereka. Ya. Maka diumpamakan dalam hadis Nabi SAW itu seperti apa? Seperti seseorang yang dekat dengan seorang pandai besi, ya. Artinya dia akan terkena percikan, ya, apinya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah 4 dosa ketika terjadinya apa? Ya, mukhalatah atau ya berinteraksi atau bergaul. Nah, kemudian faidah yang ketiga daripada uzlah adalah apa? Al-khalasu minal fitani wal khusumat wa siyanatud din anil khawd fiha. Ya. Nah, jadi apa? Berlepas diri atau menjauhkan diri dari fitnah. Ya. Fitnah ini maknanya apa? Sesuatu yang bisa menyeret seseorang kepada ya kejelekan. Itu namanya apa? Fitnah. Ya. Jadi bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, menuduh. Ya. Bahkan disebutkan dengan peribahasa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, itu sebetulnya ya sesuatu yang salah kaprah. Ya, dalam ayatnya kan disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu lebih besar dampak bahayanya daripada apa? Ya, pembunuhan. Ya, bukan fitnah dalam arti apa? Menuduh. Ya. Jadi fitnah itu adalah segala sesuatu yang bisa menyeret manusia dalam kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ya, istri, anak, ya itu sebagai apa? Fitnah. Ya, harta sebagai fitnah. Bahkan bukan hanya fitnah saja, tetapi sebagai apa? Aduwwul lakum, sebagai apa? Musuh. Karena bisa saja yang namanya anak, istri dan lain sebagainya, ya itu menjadi musuh dalam arti apa? Ya, dia menentang ya apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Faidah yang ketiga. Kemudian faidah yang keempat adalah al-khalasu min syarrin nas. Jadi menjauhkan diri dari kejelekan ya manusia. Fa innahum yu'dzunaka maratan bil ghibah. Ya, mereka akan menyakitimu dengan ya kadang-kadang dengan ghibah. Wa maratan bin namimah, ya dengan namimah, kadang-kadang dengan apa? Prasangka buruk, kadang-kadang menuduh tanpa bukti, ya kadang-kadang juga apa? Ya dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Nah, maka seperti misalkan yang namanya hasad. Ya, hasad itu sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan.
di dalam diri manusia. Ya, dan setiap orang yang beriman itu ada hasadnya, besar atau kecil. Nah, cuman bedanya adalah apa? Orang yang baik itu adalah orang yang menyimpan hasadnya, tidak menampakkan hasadnya dengan ucapan ataupun perbuatan. Nah, maka di dalam surat Al-Falaq itu hanya disebutkan tentang apa? Berlindung dari kejelekan orang yang hasad ketika menampakkan apa? Hasadnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi kalau dia itu hasad dan tidak menampakkan hasadnya, itu tidak berbahaya. Ya, tapi kalau dia sudah menampakkan hasadnya, nah maka inilah yang bisa apa? Berbahaya. Bahkan yang namanya ya ain itu bisa apa? Tertimpa pada orang yang ya dilihat ya oleh orang yang jiwanya, hatinya dipenuhi dengan apa? Dengan hasad. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan ain ini dampaknya jauh lebih besar daripada sihir. Ya. Lebih besar daripada apa? Sihir. Ya. Nah, cuman di kita ini pembahasan tentang masalah ain ini kan masih jarang, ya. Nah, mungkin saja banyak ya, mungkin penyakit ataupun yang lainnya yang itu sebetulnya dampak dari apa? Dari ain. Ya, cuman kita tidak memahami ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian faidah yang kelima dari uzlah adalah ayyan qati'a ya tama'an nas anka wa ta'amuka ya wa tama'uka anhum. Jadi memutus ketamakan manusia ya terhadapmu dan memutus ketamakanmu terhadap mereka. Ya, jadi namanya manusia itu punya rasa tamak. Ya, tamak itu terhadap apa? Harta. Ya, tamak terhadap harta. Ketika orang lain ya punya ya HP baru misalkan, dia tamak, pingin seperti itu. Ya, ketika orang lain punya motor baru, kemudian apa? Dia tamak, pingin seperti itu. Ya, jadi seperti ketamakan ya kaumnya Nabi Musa kepada siapa? Kepada Qarun. Ketika Qarun itu ya membawa kunci ya tempat menyimpan apa? Hartanya. Ya, jadi mereka terkagum-kagum sehingga mereka itu apa? Tamak, ingin seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Ya, walaupun akhirnya apa? Qarun itu dibenamkan dengan seluruh hartanya. Ya. Nah, jadi ini adalah faidah yang kelima seperti itu. Nah, kemudian faidah yang keenam adalah apa? Ya, al-khalasu min musyahadatis suqala wal hamqa wal muqasatu ahlaqihim. Jadi menjauhkan diri dari melihat orang-orang yang ya hamqa ini maksudnya apa ya? Yang kurang ajar, tidak beradab, ya, tidak sopan santun dan lain sebagainya. Orang yang apa? Ya, kasar. Ya, perangainya ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena perilaku itu juga bisa apa? Menyakiti seseorang. Ya, bisa saja apa? Perilaku seperti itu mempengaruhi ya diri seseorang. Apalagi kalau itu bisa merusak apa? Merusak agama. Ya. Nah, jadi dalam masalah ya pergaulan seperti ini ya maka apa? Ya menghindari ya kita bertemu dengan orang-orang yang ya kurang adab, kurang sopan santun, kurang ajar dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Ya beberapa manfaat daripada apa? Daripada uzlah. Ya. Nah, kemudian ya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan satu pasal tentang fi afatil uzlah ya. Tentang apa? Afat penyakit-penyakit daripada uzlah. Ya, sekaligus dia menjelaskan tentang apa?
faidah daripada ya berinteraksi ya. Nah, beliau mengatakan i'lam anna minal maqasidid diniyah wad dunyawiyah ma yustafadu minal isti'anati bil ghair wa la yahsulu dzalika illa bil mukhallatah. Ketahuilah di antara tujuan agama dan tujuan dunia adalah mengambil manfaat dengan cara kita meminta atau bantuan kepada orang lain, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ya, maka disebutkan manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka apa? Hal itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita berinteraksi. Ya. Sehingga banyak sekali faidah yang bisa kita dapat melalui interaksi tersebut. Yang pertama adalah at-ta'allumu wat ta'lim, yaitu belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar itu bisa didapatkan dengan interaksi. Ya, apalagi nanti dengan kalau tujuannya kita berinteraksi untuk dakwah, mengajak orang lain, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah an-naf'u wal intifa. Ya, memberikan manfaat dan mengambil manfaat. Memberikan manfaat orang lain kepada orang lain dan mengambil manfaat dari orang lain. Ya, ada namanya dalam bahasa biologi namanya simbiosis mutualisme. Nah, saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Ya, baik itu dalam masalah dunia ataupun juga dalam masalah akhirat. Ya. Nah, di sini disebutkan misalkan memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta, dengan badan, ya, untuk membantu mereka. Ini termasuk di dalam di dalam keuntungan dari mukhalatah. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan masalah masalah dakwah, ya. Nah, salah satu bentuk dakwah itu adalah dengan menjalin hubungan komunikasi dengan beberapa pihak, beberapa orang. Maka dalam materi-materi tarbiyah kita ada namanya fannut ta'ammul ma'an nas, seni berinteraksi. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang sebaya, ya, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua, seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah tentang masalah al-mizah, bercanda. Ya, bercanda itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, apalagi bercanda ini tujuannya untuk memasukkan atau memberikan kegembiraan kepada kepada orang lain. Walaupun tidak berlebih-lebihan, karena itu bisa mengeraskan hati. Tapi kalau kita bercanda untuk misalkan memberikan kegembiraan kepada orang lain, ya, maka ini termasuk dalam bentuk amal kebaikan. Ya. Dengan catatan tidak boleh berbohong. Apa itu yang disebut dengan bohong? Bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Apakah cerita fiksi termasuk bohong? Ya, misalkan ini ya, ada perlombaan. Jadi Pak Lurah ya mengadakan perlombaan siapa suami yang berani dengan istri, tidak takut dengan istri. Ya, suami yang tidak takut dengan istri, maka dia ya dapat hadiah. Kemudian Pak Lurah bilang, suami-suami yang takut dengan istri sebelah sini. Ya, ternyata semuanya di sini.
takut sama istrinya. Yang tidak takut di sebelah sini cuma satu orang. Wah, ini orang mengatakan pemberani ini katanya, gitu kan, dengan istrinya. Ketika ditanya, Pak, kenapa kok milih di situ? Saya disuruh istri saya di situ. Nah, ini fiksi ini ya, fiksi ya. Iya, ya artinya sama saja begitu kan. Ya. Nah, apakah fiksi ini masuk dalam bentuk bohong, ya, ataukah bukan? Ya, nanti para ulama memang berbeda pendapat. Ya, namanya fiksi karena beda antara fiksi dengan apa? Fiktif. Cerita fiksi ya, bukan cerita fiktif ya, fiksi seperti itu. Ya. Jadi sama juga ketika kita belajar bahasa Arab, ya, kemudian apa? Belajar muhadatsah misalkan, ya. Dua orang siswa maju ke depan, kemudian apa? Si A dia apa? Sebagai Muhammad, ya, si B sebagai Ali misalkan. Kemudian terjadi dialog, ya, kaifa haluki ya Muhammad? Alhamdulillah bi khair, ya. Kaifa haluki Ali, dan gitu kan, seperti itu. Padahal kan kita tahu ini bukan Muhammad, ini bukan Ali, seperti itu. Ya. Tapi karena di situ ada proses pendidikan. Ya, walaupun nanti apa? Ya, cerita yang paling baik adalah cerita yang ya diambil dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun cerita orang-orang soleh. Ya. Bahkan nanti ada yang namanya apa? Kitabul Mizah, ya. Kitab yang berisi tentang apa? Candaan. Ya, tapi candaannya itu candaan yang ya itu hanya sekedar untuk apa? Ya, istilahnya apa? Mencairkan suasana. Ya, untuk memberikan kegembiraan dan seterusnya. Ya. Seperti Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Ya. Pernah ditanya tentang siapakah istrinya iblis. Ya. Ini dicari di buku manapun nggak akan ketemu siapa istrinya iblis gitu kan, seperti itu. Tapi ini ditanyakan, ya, ditanyakan. Bagaimana jawabannya? Ya, dia tidak mengatakan apa? Wah, saya tidak tahu siapa istrinya. Karena apa? Saya tidak diundang pas pernikahannya. Ya, pas jagung bantengnya nggak diundang seperti itu. Jadi saya nggak tahu. Ya. Nah, jadi ini contoh-contoh yang namanya apa? Ya, bercanda. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? At-ta'dib wa ta'addub. Ya. Kita memberikan pendidikan, ya, dan kita pun mendapatkan apa? Pendidikan. Ya. Nah, artinya apa? Ya, dengan kita bermuamalah, kita bisa mendidik orang lain ataupun kita yang dididik. Ya. Kemudian yang keempat, ya, faedah yang keempat adalah apa? Al-isti'nas wal inas. Ya, membuat apa? Kenyamanan dan mencari kenyamanan. Jadi kenapa manusia itu dalam bahasa Arab disebut dengan an-nas, dengan al-ins? Karena apa? Li'tinasihi, karena dia merasa nyaman kalau dia itu apa? Berinteraksi, ya, ngobrol dan lain sebagainya. Ya, coba kalau misalkan hidup kita sendiri, ya, walaupun fasilitasnya terpenuhi dan lain sebagainya, kita nggak punya teman itu apa? Ya, bisa jadi nanti gabut, ya. Nah, itu seperti itu. Beda kalau kita punya teman, punya tetangga dan lain sebagainya. Ya, jadi kita beruntung ya. Jadi Muslim di Indonesia itu hubungan masyarakat, tetangga dan lain sebagainya itu betul-betul apa? Ya, nampak. Ya, walaupun kadang-kadang ya berlebih-lebihan, ya. Jadi ada juga tetangga yang kepo, ya. Beda kalau misalkan seperti di negara lain, seperti di Saudi Arabia saja, ketetanggaan itu tidak saling kenal satu dengan yang lainnya, ya. Dan itu bisa terlihat dari bentuk rumahnya. Rumahnya itu kan tertutup, berarti itu menunjukkan apa? Orang itu orang yang tertutup. Jadi orang-orang sana itu tertutup, ya. Jadi jangan sekali-kali menanyakan kepada orang Arab itu misalkan, Anda sudah menikah atau belum? Itu aib. Ya, karena itu urusan apa?
pribadi. Apalagi tanya anak-anaknya berapa, ya, putra berapa, putri berapa, sekolah di mana, sudah aib. Ya. Karena mereka itu urusan sifatnya apa? Privasi, karena mereka tertutup seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Ya, mendapatkan pahala atau memberikan pahala dengan hadir di dalam apa? Ya, penyelenggaraan jenazah, ya. Kemudian juga misalkan ya dengan membuka ya pintu ya untuk orang lain, ya. Termasuk juga adalah sifat tawadu, yaitu rendah hati. Jadi kalau ada orang yang nggak suka bergaul, tidak serawung, itu biasanya dianggap orang yang sombong, ya. Tapi kalau misalkan ya biasa serawung dan lain sebagainya, itu adalah orang yang tawadu seperti itu. Nah, jadi ini Bapak hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan dari pembahasan Fudulul Mukhalatah yang kita ambil dari buku Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.